Halo sahabat literasi, apa kabar semua hari ini? Nah, yuk kita belajar bersama-sama tentang struktur teks resensi karya fiksi, karena materi ini penting banget loh. Baik, sebelum membahas struktur, kita pahami dulu apa sih isi teks resensi. Jadi, resensi adalah ulasan atau penilaian terhadap suatu karya seperti buku, film, atau drama. Nah, tujuan resensi adalah memberikan gambaran umum mengenai karya tersebut, termasuk kelebihan dan kekurangan, serta memberikan rekomendasi kepada pembaca atau penonton. Baik, sahabat literasi, sekarang kita masuk di struktur resensi karya fiksi. Nah, struktur resensi karya fiksi itu ada 6 ya. Yang pertama identitas, orientasi, sinopsis, analisis, evaluasi kelebihan atau kekurangan, serta kesimpulan. Nah, yang pertama ada identitas. Nah, apa saja sih yang terdapat dalam identitas? Ada judul, nama pengarang, nama penerbit, tahun, dan ukuran buku dan tebal halaman. Nah, perhatikan contoh di bawah ini. Kemudian yang kedua ada pendahuluan. Nah, pendahuluan di sini apa saja? Ada bagian ini memberikan latar belakang dan konteks karya, termasuk juga informasi tentang penghargaan atau keunggulan yang telah diraih. Nah, contohnya seperti di bawah ini. Jadi di sini saya mengambil contoh dari cerita rakyat Nyai Balau. Nah, silakan perhatikan contohnya. Nah, yang ketiga ada sinopsis. Nah, sinopsis yang dimaksud adalah ringkasan singkat tentang isi karya, memberikan gambar tentang jalan cerita atau poin utama yang ingin disampaikan. Nah, ini adalah contoh ringkasan dari sinopsis. Jadi, yang keempat adalah analisis. Nah, bagian ini membahas unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik karya, seperti tema, penokohan, gaya bahasa, dan alur cerita. Kemudian, kalau ada nilai budaya dan amanat, juga dicantumkan. Nah, seperti contoh di bawah ini. Nah, yang kelima ada evaluasi. Nah, bagian ini memberikan penilaian subjektif tentang kelebihan dan kekurangan karya, serta memberikan pendapat atau saran kepada pembaca. Nah, perhatikan contoh di bawah ini, ada kelebihan dan kekurangan buku. Nah, yang terakhir di sini adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan adalah rangkuman atau poin-poin yang penting dari resensi. Nah, bisa memberikan penilaian akhir tentang karya dan juga kita bisa merekomendasikannya apakah layak dibaca atau dilihat. Nah, selanjutnya cara menganalisis struktur resensi karya fiksi. Nah, perhatikan contoh di bawah ini bagaimana cara menganalisis struktur resensi karya fiksi. Nah, yang pertama yang kita tentukan strukturnya ya. Kemudian kita cari di ceritanya dia terdapat di paragraf keberapa. Kemudian alasan kita mengapa kita menganggapnya bahwa itu terdapat di paragraf 1 dan 2. Kemudian yang kedua sinopsis. Nah, sinopsis di sini kita juga membaca teksnya ya. Kemudian kita tentukan dia terdapat di paragraf keberapa, kemudian memberikan alasannya. Nah, ini contoh dari sinopsisnya ya. Yang ketiga yaitu unsur-unsur karya fiksi atau analisis. Nah, kita baca ceritanya kemudian kita tentukan terdapat pada paragraf keberapa. Kemudian kalau semuanya mencantumkan, otomatis kita tulis di situ seluruh paragraf dari 1 sampai akhir.
Kemudian kita berikan alasan. Nah, misalkan ini, karena semua unsur fiksi seperti tokoh, Nyai Balau, Supa, Ganteng, Raja, Anua, alur, latar, dan juga konflik, serta tema semuanya disebutkan di dalam atau sudah ada. Nah, kemudian yang keempat, evaluasi. Nah, evaluasi di sini yaitu kelebihan dan kekurangan. Kita cari di dalam apakah ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau ada, kita tuliskan. Kalau tidak ada, tidak usah dituliskan kemudian alasannya. Seperti itu ya. Nah, itu adalah contoh cara menganalisis struktur resensi karya fiksi. Selanjutnya, langkah-langkah menulis resensi karya fiksi. Nah, yang pertama, mengenali latar belakang penulisan. Kemudian, yang kedua, membaca isi karya fiksi. Yang ketiga, yaitu membuat ringkasan atau sinopsis. Yang keempat, melakukan penilaian. Dan yang kelima, yaitu menulis sasaran pembaca buku. Itulah tadi pembahasan dari struktur teks resensi dan kemudian cara menganalisis struktur teks resensi dan yang ketiga yaitu langkah-langkah menulis resensi buku fiksi. Oke, terima kasih.